Misalnya sekarang ada di antara umat Islam ingin berjuang, bagi mereka yang penting saya hanya dakwah saja. Ya, saya tidak mau peduli apapun yang terjadi. Ya. Apakah itu benar? Kalau dia bilang saya dakwah saja, bagus. Tapi tambahan kalimatnya, saya tidak mau peduli dengan yang lain. Ya, itu tidak benar. Atau ada lagi yang melihat umat Islam didolimi di mana-mana, dan mereka lihat ujung-ujungnya ini Amerika sebagai penyebab. Lalu mereka bertekad berjuang dan mengatakan perjuangan yang paling penting adalah merusak kepentingan Amerika. Maka mereka meledakkan sana, meledakkan sini, yang kadang-kadang justru korbannya umat Islam itu sendiri. Selain daripada citra Islam dan citra dakwah menjadi terganggu. Apa itu benar? Apa itu benar? Jawab. Aduh, bapak ragu-ragu ya? Itu benar apa salah, Pak? Salah. Ada lagi yang hanya berpikir bahwa yang paling penting kita di politik. Tidak usah urus sekolah, tidak usah urus dakwah. Yang penting kita rebut parlemen. Kalimat dia merebut parlemen bagus. Tapi kalimat kalau tidak penting mengurus dakwah, mengurus pendidikan, tentu tidak benar. Kalau dia bilang kita bagi tugas, ya, biar kami yang urus di parlemen, biar tokoh-tokoh Islam ke parlemen, yang lain urus dakwah pendidikan, itulah yang ideal. Ya, kalau dibilang bagi tugas. Ada lagi sebaliknya, kalau kita ini mau perjuangan Islam yang murni. Apa maksud Anda yang murni? Pokoknya harus semuanya Islami. Karena itu kami tidak mau berjuang dalam sistem demokrasi, pemilu tidak boleh menjadi bagian perjuangan kita. Apa itu benar? Tentu mereka menganggap diri benar. Tapi para ulama, mayoritas mutlak ulama di dunia Islam dan di negeri kita mengatakan itu salah. Tidak benar pendapat itu. Dan saya ingin menerangkan ini sedikit karena kita tahun politik. Walaupun di Berau tidak ada pilkada, tapi di Kaltim ada pilgub, dan nanti sebentar lagi ada pileg dan ada pilpres. Dan saya tidak tahu apakah sampai tahun 2019 saya kembali lagi ke Berau. Ya. Karena itu saya ingin menyampaikan sedikit tentang strategi dakwah. Hari ini salah satu strategi dakwah yang penting bagi kaum muslimin, selain harus mengurus dakwah, mengurus pendidikan, mengurus sosial, selain itu salah satu yang penting adalah bagi kaum muslimin dalam strategi dakwah adalah merebut posisi-posisi yang penting di pemerintahan atau legislatif secara konstitusional, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Ini saya ingin tegaskan, dan bagi siapa yang tidak setuju dan merasa ada dalil, saya siap berhadapan kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau jauh tempatnya, tolong berikan saya tiketnya. Ya. Ya. Kenapa? Karena ajaran Islam ini adalah ajaran yang universal, ajaran yang selalu sesuai dan bisa berimprovisasi, bisa melakukan penyesuaian di tempat dan zaman manapun. Nah, kita masuk. Ada yang bilang begini, Ustaz, tapi demokrasi itu kan tidak sesuai ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ada yang terlalu berani. Saya kata terlalu berani. Dia bilang demokrasi, pemilu itu syirik. Ada yang bilang begitu. Syirik apa? Dia bilang syirik tersembunyi. Bilang begitu. Ada lagi yang bilang kufur. Demokrasi, pemilu itu adalah kufur. Kenapa?
Dia bilang itu karena bertentangan dengan Al-Quran. Apa Al-Quran? Dia bilang ayatnya inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, ini perlu dijawab atau tidak? Jawab atau tidak? Jawab atau tidak? Kita jawab ya, bahwa ini kekeliruan di dalam memahami dalil. Makanya mayoritas mutlak ulama tidak setuju dengan pendapat itu. Hanya segelintir orang yang berpendapat begitu, karena dalilnya tidak benar. Saya sendiri sudah menghadapi tokoh daripada orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Saya hadapi 2 jam, seluruh hujahnya saya bisa patahkan, dan dia bisa menerima bahwa ternyata tidak seperti ini. Contoh masalah demokrasi, ini saya perlu sampaikan supaya tidak ada lagi tersisa di pikiran kita dan kita bisa ingatkan keluarga. Apa yang kita persoalkan dengan demokrasi? Apakah istilahnya atau isinya? Kalau istilahnya, demokrasi itu adalah sesuatu yang secara umum maknanya baik, bukan maknanya buruk, ya. Kalau isinya, ada yang bilang begini, kan demokrasi itu dari orang kafir, Ustaz, ya, dari Yunani. Saya bilang kalau semua dari orang kafir tidak boleh, handphone ini bagaimana handphone? Ya, ayo sekarang jangan pakai handphone. Ya, termasuk istilah kita sekarang ini emang dari orang Islam semua. Oke ya, istilah selesai. Sekarang isinya, apa yang Anda persoalkan dengan isi demokrasi? Dia bilang karena demokrasi itu sama dengan menentukan hukum selain hukum Allah. Dia bilang begitu, ya. Dia bilang kita berhukum dengan selain hukum Allah. Saya tanya, apakah itu otomatis? Kurang jelas dia bilang. Saya bilang, apakah yang Anda maksud? Dia bilang memberi manusia hak membuat hukum, padahal hukum hanya milik Allah. Oke, saya bilang stop di situ. Ini perlu saya terangkan karena orang awam gampang terpengaruh. Apakah tidak boleh manusia bikin hukum? Dia bilang tidak boleh. Saya bilang oke, hukum lalu lintas itu siapa yang bikin? Hukum lalu lintas siapa yang bikin, Pak? Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ya, bahwa kalau stop merah, ya, kalau jalan hijau, kalau kuning, apa kuning artinya, Pak? Apa? Oh, alhamdulillah di Berau bagus. Kalau kuning hati-hati. Kalau daerah lain kuning artinya tancap. Iya. Ibu-ibu ya, di daerah lain kalau kuning artinya tancap. Cepat-cepat gue, mau di merah. Iya. Padahal kalau kuning siap-siap berhenti. Kata ananda kita ini tadi, hati-hati. Kira-kira mereka berani buat yang bertentangan dengan Allah? Tidak. Dan dia juga bilang tidak. Pak, kalau dia bilang berani, ini lebih bahaya. Seolah-olah dia yang paling terbaik, ya. Tidak boleh. Jadi membuat hukum selain hukum Allah tidak ada kaitan langsung dengan demokrasi. Tidak ada kaitan langsung, ya. Memang di satu masyarakat boleh jadi mereka buat begitu, tapi di masyarakat kita seperti Indonesia, saya bahkan bilang di Indonesia ini, walaupun kita lihat banyak anggota DPR tidak baik Islamnya, tapi rata-rata umat Islam yang anggota DPR tidak ada yang berani untuk mengusulkan atau membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Allah. Tidak ada yang berani menghalalkan zina. Dia bilang, tapi kan undang-undang sekarang seperti itu. Bedakan dengan belum bisa berubah dan membuat. Betul? 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 Jadi anggota DPR kita sekarang bukan membuat, mereka belum mampu merubah, ya, apa yang sudah diwariskan selama ini. Kenapa mereka tidak mampu? Karena yang mau baru sedikit. Betul? Kenapa cuma sedikit yang baik-baik? Karena yang memilih yang baik-baik cuma sedikit. Sekian lama umat Islam
tidak memilih wakil-wakil yang baik. Tadi saya disampaikan oleh seorang anggota DPR, ya saya lupa dari fraksi mana, ya. Lebih baik tidak bisa disebut, ya. Namanya juga tidak usah disebut supaya menjaga keikhlasannya. Dia katakan di daerahnya yang mayoritas muslim 40% golput. 40% golput. Bayangkan kalau yang golput itu orang-orang baik, ustadz-ustadz. Terus yang tidak golput, orang-orang yang tidak tahu ajaran Islam, orang-orang sekuler, orang-orang banyak maksiat. Kira-kira siapa yang dipilih? Ayo, siapa yang dipilih? Ayo, siapa yang dipilih, Bu? Orang-orang sama dengan mereka juga. Betul? Betul? Karena itu kita tidak boleh lagi membiarkan pemikiran ini. Pemikiran ini bukan pemikiran gampang. Harus diperangi, harus dilawan, karena sangat merugikan kaum muslimin. Ya. Dan kalau ada yang bilang, itu kan sama dengan merebut kekuasaan, sama dengan berontak. Loh, ini Anda tidak mengerti. Ini secara konstitusional, sesuai dengan aturan. Ya. Maka dari itu, salah satu strategi perjuangan yang penting bagi umat Islam menuju kemenangan adalah memaksimalkan partisipasi umat Islam dalam pilkada, ya, baik pilbub atau pilgub, kemudian dalam pileg, pemilihan legislatif, dan pilpres nanti. Upayakan tidak satupun dari keluarga kita, dari umat Islam yang sudah sholat, ya, yang baik-baik ini tidak mengikuti. Dan tentu kita bertanggung jawab mengajak mereka untuk memilih pilihan-pilihan terbaik atau yang lebih baik daripada yang buruk-buruk. Ini saya sampaikan secara khusus dan saya berharap dapat disebarkan. Allahumma balligh, Allahumma fashhad, inni qad ballaghtu, falyuballighis syahidu minkum. Ya Allah, saksikan aku telah sampaikan, dan hendaknya bapak dan ibu sampaikan kepada seluruh keluarga di Berau atau di luar Berau. Ini salah satu strategi penting di dalam perjuangan kita hari ini. Kalau ada yang bilang, aduh Ustaz, ada juga yang kita pilih kita anggap orang baik, tapi terjatuh juga dalam kesalahan. Ada juga yang tertangkap KPK, ada juga. Oke, itu benar, ada. Tetapi kalau kita lihat bahwa jumlahnya tidak lebih banyak daripada yang baik-baik, alhamdulillah. Yang kedua, bahwa dia mungkin ada kelemahan secara pribadi sehingga terjatuh pada kesalahan itu atau mungkin konspirasi. Namun yang paling penting bagi kita adalah kebenaran di dalam cara, dalam sistem perjuangan sebagaimana yang telah difatwakan oleh mayoritas mutlak ulama.